Halo teman-teman, selamat datang kembali di Edi Ismoko YouTube channel. Di video kita kali ini kita bakal buat permen dalgona ya teman-teman, dari gula pasir saja bahannya. Kemudian untuk tatakannya nanti kita pakai gula pasir yang diratakan di atas loyang seperti ini. Dan kemudian untuk cetakannya saya pakai cetakan roti kacang ya, kayak gini. Dan juga nanti saya pakai stick es krim. Kemudian ada baking soda sedikit saja. Lalu untuk pemanasnya saya pakai wajan yang kecil yang biasa buat nyeplok telur, dan ini anti lengket ya teman-teman. Jadi saya prefer pakai yang anti lengket gitu. Untuk cara membuatnya sendiri, kita mulai gunakan 2 sendok gula pasir dulu ya kira-kira teman-teman. Kemudian kita panaskan di atas kompor, tapi tidak langsung gitu, jadi cuma di atas apinya saja. Sorry teman-teman, ada kendala teknis, saya ganti kompor, tapi kita langsung mulai saja prosesnya. Yang pertama kita nyalakan apinya dengan api yang kecil ya teman-teman. Terus mulai disangrai, nggak langsung nempel ke kompornya ya teman-teman, jadi cuma di atasnya, dan itu pun apinya kecil. Itu kita aduk terus sampai dia luntur. Ini saya cepetin ya teman-teman prosesnya. Aslinya ini harus bersabar karena untuk melunturkan tidak langsung di atas api itu agak lama dan butuh proses dan juga waktu ya. Setelah lumer seperti ini ya teman-teman untuk bentuknya, dan uji coba pertama saya ini saya membuat kesalahan, yaitu terlalu lama membuat karamelnya sehingga menjadi sedikit gelap dan nampak gosong. Tapi proses tetap saya lanjutkan, saya kasih sedikit baking soda, saya aduk kembali dan mulai berubah kecoklatan, dan di sini pun saya terlalu lama untuk mengaduknya sehingga juga nampak gosong. Lihat, terlalu gelap warnanya teman-teman. Ini udah gosong ya, dan masih saya aduk juga, nggak ngerti kenapa. Diaduk, ini baunya harum dan juga bau gosong. Lalu saya kelamaan, dan ketika dituangkan bisa dilihat teman-teman, buihnya terlalu banyak dan ini panas banget, dan bisa dibayangkan itu gula pasir di bawahnya juga ikut nempel. Ini rasanya pahit ya teman-teman. Tapi saya nggak berhenti di sini, saya coba lagi untuk buat, dan untuk kali ini saya cuma begitu lumer itu langsung saya tuangkan baking sodanya, dan ketika sudah berubah warna langsung saya tuangkan ke tempat yang sudah saya sediakan. Dan kesalahan kedua pun terjadi, di mana saya masih menuangkan di atas permukaan gula pasir itu teman-teman. Emang kelihatan bagus sih ya, tapi ini nggak recommended banget. Semua gula pasirnya itu nempel, tidak seperti yang saya bayangkan, seperti di video-video di Korea, di mana di atas gula pasir mereka itu kayak di atas wajan anti lengket ya teman-teman. Bisa dilihat. Untuk membuat bulatan yang sempurna, saya berniat menggunakan bagian bawah panci yang sudah saya olesi minyak, dan saya tekan seperti itu teman-teman, dan dia malah nempel di bagian belakang pancinya. Aduh, nggak semudah yang dibayangkan ternyata teman-teman. Hasil yang tidak memuaskan. Tak apa, tetap saya lanjutkan untuk mencetak patternnya teman-teman. Ide anti lengket selanjutnya, saya berinisiatif mencoba menggunakan tatakan yang sudah
saya olesi minyak teman-teman. Saya tuang gulanya. Dan untuk menekannya saya tetap pakai bagian bawah panci yang saya kasih dengan sedikit minyak. Masih terlihat baik-baik saja teman-teman, tapi kita tunggu. Ini dia pancinya yang akan saya tekankan ke atas permen itu. Apa yang akan terjadi? Ternyata terbagi jadi 2. Saya balikan lagi biar mudah-mudahan bisa nempel. Malah ikut ke belakang pancinya. Ya sudah, saya langsung lepaskan saja dari pancinya menggunakan spatula. Tidak berhenti di situ ya teman-teman. Saya lanjutkan prosesnya, dan untuk anti lengket selanjutnya saya menggunakan teflon anti lengket. Bisa dilihat ketika saya menuangkan cairannya cukup aman, terkendali, bentuknya mulus, dan untuk menekannya saya masih menggunakan panci yang sama yang sudah saya kasih minyak di bagian bawahnya. Saya tekankan dan sedikit saya tunggu biar kira-kira agak kering. Dan ketika diangkat pancinya, saya dapat hasil bulat sempurna. Langsung saja saya cetak dengan cetakan kue. Ini masih panas ya teman-teman, hati-hati banget sumpah. Lihat, saya juga ngambilnya sembari kepanasan gitu loh. Dan ini dia hasil pakai teflon. Tapi tidak semuanya berjalan mulus ya teman-teman. Untuk proses-proses selanjutnya pun masih saya coba, dan banyak juga yang gagal. Artinya kalian harus sabar teman-teman. Atau kalau misalkan nggak usah untuk ditekan, mending nggak usah deh, kita tunggu kering saja. Kalau misalkan kita paksakan malah jadi berantakan teman-teman. Begitu pula dengan proses terakhir ini teman-teman. Dia nempel bagus, tapi nempelnya malah di belakang panci yang sudah saya olesi minyak itu. Tapi gak saya paksakan, tetap saya cetak pakai bagian belakang pancinya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini dia hasil dari semua prosesnya teman-teman. Dalgona candy asal Korea. Bisa dilihat ada yang bagus, ada yang enggak. Malah kebanyakan enggaknya daripada bagusnya ya teman-teman. Ada gula pasir yang masih nempel. Aduh, kalau kalian mau bikin bener-bener disiapkan anti lengket ya teman-teman, apapun itu. Dalgona ini adalah makanan yang mudah hancur ya teman-teman. Bahkan ada yang sudah patah seperti itu karena saking ringkihnya makanan ini. Jadi kalau dikunyah itu nggak akan keras teman-teman. Oke, jadi itu dia video kita hari ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.